Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ghazali, Stambuk 130/2018-002. Saya mahasiswa Vkom UMI, jurusan Teknik Informatika. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara UML dan USDP, karakteristik dari USDP, fase dalam USDP, serta 5 model dari USDP. Unified Software Development Process atau USDP adalah kerangka proses pengembangan yang bersifat use case driven, berpusat pada arsitektur perangkat lunak, iteratif, dan tumbuh kembang. Dapat diaplikasikan pada berbagai skala proyek, baik itu proyek dari skala kecil hingga proyek berskala besar. USDP merupakan kerangka kerja pengembangan yang berbasiskan komponen. Ini berarti bahwa perangkat lunak yang dihasilkan akan terdiri atas komponen-komponen perangkat lunak yang saling terhubung melalui antarmuka atau interface yang terdefinisi dengan baik. Sedangkan UML adalah bahasa pemodelan standar atau kumpulan teknik-teknik pemodelan untuk menspesifikasi, menvisualisasi, mengkonstruksi, dan mendokumentasikan hasil kerja dalam pengembangan perangkat lunak. Secara sederhananya, UML digunakan untuk menggambarkan sketsa sistem pengembangan perangkat lunak menggunakan USDP, maka tidak lepas dari penggunaan notasi-notasi yang biasa disebut dengan UML atau Unified Modeling Language. Meskipun USDP mensyaratkan penggunaan UML, namun UML sendiri dapat digunakan pada berbagai metodologi yang lain, bahkan dapat digunakan pada bidang selain sistem informasi. USDP tidak mengikuti siklus hidup pengembangan perangkat lunak tradisional atau yang biasa kita kenal dengan waterfall model, melainkan mengadopsi pendekatan iteratif dengan 4 fase utama. Setiap fase menggambarkan penekanan pada kegiatan yang penting pada pengembangan sistem. Fase tersebut digambarkan dalam bentuk aliran kerja atau workflow, di mana aliran tersebut merupakan serangkaian aktivitas. Jadi, dari keempat fase ini, yang pertama yaitu inception. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal di mana aktivitas penilaian terhadap sebuah proyek perangkat lunak dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan dari stakeholder sehubungan dengan tujuan dan dana proyek. Yang kedua adalah elaboration. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum kebutuhan, persyaratan, dan fungsi-fungsi utama dari perangkat lunak. Fase atau tahapan yang ketiga yaitu construction. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membangun perangkat lunak sampai dengan saat perangkat lunak tersebut siap untuk digunakan. Tahapan yang keempat yaitu transition. Tahapan ini berfokus kepada bagaimana menyampaikan perangkat lunak yang sudah jadi kepada pengguna. Perangkat lunak akan secara resmi diuji oleh tester atau penguji yang kompeten dan juga pengguna. Beberapa aktivitas seperti memindahkan pusat data dan pelatihan pengguna dan staf pendukung harus dilakukan pada tahap ini. Dalam karakteristik kerangka kerja USDP dalam mengembangkan perangkat lunak disebut use case driven process. Hal ini mengandung pengertian bahwa USDP terus berpedoman pada diagram use case yang mengilustrasikan fungsionalitas sistem dalam gambar yang mudah dipahami oleh user. Diagram use case merupakan diagram sentral yang menjadi pedoman model pengembangan USDP lainnya. Yang pertama yaitu model analisis untuk memperluas dan merinci definisi masing-masing use case. Yang kedua ada model perancangan, yaitu mendefinisikan struktur statis sistem seperti subsistem, kelas-kelas, dan interface.
Yang ketiga ada model development, mendefinisikan simpul-simpul komputer secara fisika dan melakukan penataan komponen ke setiap simpul komputer. Yang keempat yaitu model implementasi, membuat komponen-komponen atau merepresentasikan kode-kode dalam bahasa pemrograman tertentu yang dipilih, dan melakukan pemetaan kelas-kelas ke komponen-komponen. Dan yang terakhir yaitu model pengujian, mendeskripsikan kasus-kasus pada prosedur-prosedur pengujian untuk melakukan verifikasi PL atau perangkat lunak yang dihasilkan dengan memastikan masing-masing use case diimplementasikan sesuai fungsionalitas. Baik, sekian dari saya mengenai pembahasan singkat tentang USDP ini. Terima kasih telah menonton. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.